A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan, waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan amaliah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu yang kita dapat di pondok ini memberikan berkah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu kitab panduan bagaimana orang itu menuntut ilmu, apa saja adab-adabnya, bagaimana caranya. Pada kesempatan kali ini, yaitu di pasal 2, faslun fin niyati fi halit ta'allumi, yaitu pasal niat di waktu belajar. Tentunya ini dikhususkan bagi orang yang menuntut ilmu, dan pastinya orang Islam dan orang yang beriman. Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kalau bukan orang Islam, terserah, ya. Semalam saya mengikuti Zoom seminar, ya. Jadi tahu Google? Google tahu? Pendiri Google itu atau perusahaan Google itu, dia tidak akan membuat aplikasi yang aplikasi itu tidak digunakan oleh 1 miliar orang dan tidak gratis. Artinya harus sesuatu yang gratis kalau dia mau buat. Google gratis atau bayar? Gratis. Jadi pemilik perusahaan itu dia punya prinsip bahwa dia tidak akan buat sebuah aplikasi kecuali aplikasi itu gratis dan digunakan minimal 1 miliar orang. Yang punya Google itu kan juga yang punya YouTube, ya. Juga yang punya Android. Android kan gratis di situ. Bagaimana dia uangnya? Uangnya itu dari iklan yang orang itu memiliki kebutuhan lebih daripada yang gratis itu. Maka dia dapat uangnya dari situ. Tapi ternyata mereka kaya raya. Ya. Nah, seandainya dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang Islam, maka begitu besar pahala yang bisa dia dapatkan. Karena hampir semua orang itu membutuhkan yang namanya Google atau namanya YouTube atau Android. Nah, niat baik di sini tidak cukup, tetapi perlu syarat, yaitu iman. Nah, maka dalam kesempatan kali ini, ya, karena ini terbatas bagi para penuntut ilmu, ya, Tapi yang lebih spesifik lagi adalah
iman itu salah satu pintunya, ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke kitab ini, bahwa salah satu yang diwajibkan dalam belajar adalah niatnya. Jangan sampai salah dalam berniat, ya. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Tapi syaratnya iman tadi, ya. Kalau di luar orang beriman, ya dia hanya mendapatkan itu di dunia. Nah, dalam hari ini yang kita bicarakan adalah menuntut ilmu agama. Apa? Menuntut ilmu agama, ya. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu lainnya selain ilmu agama? Yaitu ada ilmu dunia. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, wa an Rasulillah SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Ini yang kita maksudkan amalia-amalia agama itu bisa berubah menjadi amal dunia kalau niatnya salah, ya. Misalnya belajar agama agar menjadi orang yang terkenal, maka niatnya salah, maka tidak ada pahala bagi dia, ya. Dan yang penting lagi, wa yanbaghi an yanwil muta'allimu bi talabil ilmi. Di waktu belajar hendaklah berniat. Nih. Yang pertama, ridhallahi ta'ala, mencari ridho Allah Ta'ala. Ya, dalam mencari ilmu agama, maka niat yang pertama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat-ingat, jangan sampai salah niat. Walaupun awalnya niatnya mungkin karena disuruh orang tua, tapi di perjalanan sekarang diluruskan niatnya. Niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat yang kedua, waddarul akhirati. Yang kedua niatnya adalah untuk kebahagiaan akhirat, untuk dapat surga, ya, biar tidak masuk ke neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Otomatis kalau kita belajar agama dan kita paham, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu atau amal, ya. Nah, jadi tujuan yang kedua atau niat yang kedua adalah mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian niat yang ketiga, wa izalatul jahli an nafsihi,
yaitu memerangi kebodohan sendiri. Ya. Memerangi kebodohan sendiri. Jadi niat yang selanjutnya atau yang ketiga adalah memerangi kebodohan sendiri. Itu kata-kata di depan bagus ya, di jalan ya. Apa kata-katanya itu? Belajarlah karena kita tidak dilahirkan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli ilmu. Maka disuruh untuk belajar. Dari bawayan sampai ke liang lahat kita diwajibkan untuk belajar. Jadi niatnya kalau kemarin salah misalnya karena disuruh sama orang tua, sekarang diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah belajar ya. Kemudian wa sa'iril juhali, ya, dan segenap kaum yang bodoh. Jadi niatnya ini lagi, selain memerangi kebodohan diri sendiri, maka punya niat untuk kalau pulang itu mengajarkan itu kepada orang lain. Ya santri ya. Jadi pulang-pulang itu ilmunya jangan dibiarkan mengendap, malah harus disampaikan kepada orang yang lainnya. Misalnya di pesantren dapat ilmu Al-Quran, ilmu tentang hukum tajwid, maka di rumah disampaikan kepada kawan-kawannya, begini loh caranya membaca Al-Quran yang betul. Contoh kalau dia tidak paham matabi'i, maka diajarkan tentang matabi'i, begitu ya. Jadi niatnya sekarang, kalau kemarin belum ada, mulai sekarang diniatkan dalam hati. Oh, saya niatnya adalah untuk biar saya menjadi pandai atau menjadi bisa atau menjadi pintar. Kemudian menghilangkan kebodohan di masyarakat. Suatu saat mungkin kamu akan ditanya di masyarakat, bagaimana caranya atau hukumnya atau tata cara sholat jenazah. Ya, tata cara sholat jenazah. Maka harus tahu bagaimana caranya. Caranya menuntut ilmu di sini disampaikan di sana. Ya, jadi memerangi kaum yang bodoh. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang keberapa itu? Niat yang keberapa? Yang keempat. Selanjutnya wa ihya ad-dini, yaitu melanggengkan atau mengembangkan agama. Mengembangkan agama, menghidupkan agama. Ya. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Maka kalau dapat warisannya Nabi, itu betul-betul warisan yang berharga. Dapat ilmu agama terutama, ya. Dan orang-orang yang punya ilmu, maka Allah akan jamin, ya. Siapa yang hafal ayatnya nih tentang ilmu? Ayo. Ayatnya apa? Ya, apa tadi? Ya, bagus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi saat kita punya ilmu, maka kita akan dibutuhkan sama orang-orang di sekitar kita. Halo? Kita akan dijadikan sebagai rujukan atau dijadikan sebagai tempat untuk bertanya. Ya, nanti jangan sampai tak bisa. Ya, kita pun nggak boleh ngarang-ngarang juga ya. Katanya misalnya ceritanya tentang bab ini, ya kita harus punya landasan kitabnya. Ya, kitabnya apa disebutkan di situ. Tidak boleh atas nama sendiri. Ya. Kita aja nggak tahu dijawab, tak boleh. Bagian dari ilmu adalah saat kita ditanya, kita bilang nggak tahu, itu bagian dari ilmu. Ya memang nggak tahu, tapi kan kita mencari
mana di kitab mana yang ada jawabannya gitu. Baik. Kemudian yang kelima ya. Wa ibqa al-islami. Yang kelima adalah melanggengkan Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena sebab kelanggengan Islam itu bisa diwujudkan dengan ilmu. Ya. Islam itu bisa bertahan karena ada ulama. Maka di akhir zaman itu Allah akan mencabut ilmu itu dengan apa? Mematikan para ulama. Ulamanya meninggal di suatu tempat, ahli ilmunya meninggal, akhirnya orang kebingungan mau tanya ke siapa lagi, betul? Akhirnya tidak ada orang yang khutbah di situ. Jangan salah itu. Ada beberapa tempat di pelosok-pelosok atau di pulau-pulau yang dia tuh sudah lama tidak ada orang yang khutbah Jumat. Padahal ada orang Islamnya di situ. Karena apa? Karena orang yang paham tentang khutbah Jumatnya itu tidak ada, maka tidak ada Jumatan gitu. Gitu ya. Maka inilah kesempatan untuk para santri ini untuk menjadi ahli ilmu dan menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Jadi untuk melanggengkan Islam itu dengan berilmu, ya. Wala yasihun zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Kita akan kembali pada niat. Ya. Apa itu niat? Nah, apa itu niat? Apakah cukup diucapkan saya berniat ingin apa gitu, salat? Ya. Nah, di sini disebutkan hakikat tentang niat. Apa sebenarnya hakikat niat itu? Ya. Jawabannya adalah kondisi dan sifat sebuah hati yang tercukupi dengan dua hal, yaitu ilmu dan amal. Jadi niat itu harus ada ilmunya, beramal ya. Referensinya ya. Saya bacakan artinya. Penjelasan tentang hakikat niat. Ketahuilah bahwasanya niat, kehendak dan tujuan maksud itu adalah ungkapan atau istilah atau suatu perkara yang dituju dalam suatu makna. Artinya adalah kondisi dan sifat bagi sebuah hati yang tercukupi oleh dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu akan mendahului terhadap munculnya sebuah amal, karena ilmu merupakan pokok dari sebuah amal dan juga syarat dari amal itu. Dengan ini amal akan mengikuti pada ilmu, sebab amal merupakan buah dan cabang dari ilmu. Jadi contoh-contohnya ya. Contoh. Di sini ada yang tahu tentang jamak dan qasar? Ada yang tahu? Tahu ya? Oke. Rosyad tahu jamak qasar? Tahu. Siapa lagi ya? Kamu tahu jamak qasar? Tahu? Tahu ya? Oke. Emir mana Emir? Ada. Yuandra tahu jamak qasar? Jamak dan qasar? Tahu? Enggak, oke. Ini dong. Apa? Maju sini. Berdiri aja. Ini maksudnya ya. Ya. Jadi contoh aja, contoh. Yuandra tidak tahu tentang apa itu jamak dan apa itu qasar. Enggak tahu ya? Enggak apa-apa kalau enggak tahu enggak apa-apa. Nanti jelaskan. Enggak tahu ya? Oke. Misalnya belum tahu, ya enggak apa-apa, kan belum tahu. Nah, bisa enggak dia niat untuk jamak dan qasar? Bisa enggak?
Bisa nggak? Kan dia nggak tahu. Bagaimana dia akan meniatkan sesuatu yang dia nggak tahu? Paham? Maka dia harus tahu dulu baru bisa niat. Gitu ya? Maka niat itu harus ada ilmunya dan amalnya itu. Amal itu yang akan dikerjakan. Nah, dia misalnya tidak tahu apa itu jamak dan qasar. Terus dia niatkan untuk jamak dan qasar, dia aja nggak tahu apa yang dilakukan. Apa? Nggak tahu kan? Nah, itu contoh aja. Maka untuk mengetahui atau niatnya itu berlaku, maka harus ada ilmu dan amal tadi. Dia akan berniat untuk melakukan jamak itu. Jamak adalah ya salat yang digabung jadi satu, tapi tertentu aja salatnya, yaitu salat zuhur sama asar, ya, kemudian maghrib sama isya. Ya, kalau misalnya kita dalam perjalanan jauh, ya, maka kita boleh menjamak salatnya. Juga boleh mengqasar. Mengqasar itu meringkas, ya. Gitu ya. Nah, sekarang udah tahu. Nah, sekarang tahu. Nah, boleh kalau nanti ada perjalanan, boleh kamu niatkan. Kan sudah tahu, udah punya ilmunya, gitu ya. Itu contoh aja ya. Duduk. Itu contoh ya. Jadi kalau mau niat itu bisa kalau dia punya ilmunya dulu. Oke, contoh lagi. Ada yang tahu zakat mal? Nah, nggak tahu. Tiba-tiba kamu berniat untuk zakat mal, kamu aja nggak tahu. Ya, nisabnya bagaimana, jumlahnya berapa, kan nggak tahu. Nah, maka jalannya adalah dengan kita memiliki ilmu tersebut, kemudian kita niatkan untuk beramal amaliyah itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus ada biar sah, ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu nggak apa-apa, nggak pakai niat, cuma dia akan mengurangi pahalanya gitu ya. Jadi ini ya. Jadi dalam hadis ini innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang dimaksud dari hadis innamal a'malu binniyat ini? Halo? Ya, maksud dari kutipan di atas ialah amal itu tidak dihukumi sah tanpa adanya niat menurut mazhab Syafi'i. Namun menurut Imam Abu Hanifah itu mempengaruhi akan adanya pahala dan balasan, tidak sampai menyentuh pada keabsahan. Referensinya Syarah Ta'limut Ta'lim yang artinya ya, karena adanya sabda Nabi Muhammad SAW, amal-amal hanya dengan niat, artinya keabsahan semua amal tersebut. Perbuatan itu dengan memakai niat menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, artinya hukum dari semua amal perbuatan yang berupa pahala dan balasan itu tergantung pada niatnya. Ya, makanya kita meniatkan ya semuanya. Saya lanjutkan yang tadi. Dengan ini amal akan selalu mengikut pada ilmu. Ya, tadi sudah diilustrasikan ya, contohkan. Sebab amal merupakan buah dan cabang dari ilmu. Hal tersebut disebabkan karena semua amal maksud gerakan dan diam merupakan sebuah hal yang sifatnya ikhtiari, bisa diwujudkan dengan usaha. Dan juga amal tidak akan bisa terrealisasikan tanpa adanya tiga hal, yaitu ilmu, iradah, dan qudrah. Manusia tidak akan bisa menghendaki terhadap sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ya. Saya tadi contohkan ya, manusia tidak akan bisa meniatkan atau menghendaki sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Tadi kan si contoh ya, Yohandra itu tidak mengetahui tentang apa? Jamak dan qasar, maka dia tidak akan meniatkan itu karena dia nggak tahu. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata kalau perjalanan jauh, ya itu boleh
jamak dan qasar, dan dia belajar dan tahu caranya, maka dia sudah punya niat di situ. Maka itulah butuhnya ilmu tersebut. Maka haruslah adanya pengetahuan ilmu itu. Manusia juga tidak akan melakukan sesuatu akan suatu perkara jika ia tidak menghendakinya. Maka harus adanya iradah atau kehendak. Dia juga harus ada kehendak ya dalam hatinya. Enggak tiba-tiba enggak sengaja ternyata saya melakukan ini begitu. Itu tak bisa begitu. Harus diniatkan. Ya. Salat harus pakai niat enggak? Tiba-tiba salat gitu ya. Tiba-tiba berdiri gitu kan. Bangun tidur langsung berdiri. Gerakannya kayak salat. Ya, tidak ada niat mau apa, salat apa. Ya, jadi harus ada niatnya di situ ya. Semua perbuatan harus ada niatnya. Maka amal itu harus diilmui. Harus ada ilmunya. Contoh. Puasa Ramadan itu wajib atau enggak? Tahu wajib dari mana? Tahu puasa Ramadan itu wajib dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran kan sumber ilmu, ya kan? Karena dari punya ilmu itu, maka kita punya niat. Oh, puasa itu wajib. Kalau orang yang nggak tahu ilmunya, nggak pernah paham dakwahnya, nggak tahu kalau Ramadan itu puasa, bagaimana dia akan niat puasa Ramadan? Nggak bisa. Maka harus punya ilmu dulu. Ya, sumber utama ilmu adalah apa? Qaulullah dan qaulur Rasul. Sumber ilmu adalah dua, apa? Ya, satu adalah kitabullah, kemudian ya Rasul atau namanya hadis ya. Perkataan Nabi, itu namanya ilmu. Sumber ilmu dua, gitu ya. Maka kalau tadi dibilang tahu wajib puasa Ramadan dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya. Yang ngajari siapa? Yang ngajari Al-Qur'an siapa? Ustadz, guru ngaji, ya, semuanya diajarkan begitu. Ya. Oke. Makan dan minum membatalkan puasa enggak? Batal enggak? Batal? Tahu batal dari mana? Ya? Ya dari belajar tadi. Belajar hadis misalnya kan. Dari Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Oke. Jadi semuanya harus pakai ilmu, ya. Di 5 menit lagi, ya. Ini ada permasalahan ya. Nih, ada pertanyaan nih di buku ini ya. Halo? Nih, tolong diperhatikan. Saya niat lillahi ta'ala, apakah termasuk niat? Ya. Innamal a'malu binniyat. Begitulah dalil yang memberikan motivasi untuk berniat dalam segala hal. Sebab itu, ini namanya Ghazali ya. Ghazali ketika belajar atau makan, ia bisikan dalam hatinya, saya niat lillahi ta'ala. Jadi dia bisikan dalam hati, saya niat lillahi ta'ala. Atau saya makan lillahi ta'ala. Apakah yang dilakukan oleh Ghazali itu sudah dikatakan niat? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ya, jawabannya di sini adalah belum dikatakan niat. Namun hanya dikatakan bisikan hati atau kata hati, ya. Ucapan lisan dan ungkapan dari sebuah pemikiran. Karena yang dikehendaki niat itu adalah bangkitnya keinginan dari hati. Memang kreteknya hati gitu. Tak saya mau niat nih. Contoh-contoh ya. Ada orang kesusahan. Misalnya bawa barang gitu. Itu ada dalam hati itu keinginan untuk membantu. Sama bantu, tapi dalam hati sama bantu. Ini nggak perlu diucapkan pun dia membantu gitu. Tapi ada ketergerakan hati untuk bisa membantu dia meringankan beban tadi. Ya, jadi ternyata belum. Namun yang dikatakan adalah bisikan atau kata hati dalam hati. Saya ingin bantu, begitu ya.
Dalam hati tapi ya. Karena yang dikehendaki niat itu adalah bangkitnya hati dan arahan hati serta condongnya hati pada suatu hal yang tampak oleh hati, bahwa dalam hal itu hati menghendakinya, baik seketika itu ada di waktu atau di waktu nanti. Jadi ada kesusahan, kemudian dalam hati kita itu ada niat untuk membantu dia, maka dan kita memang membantu dia gitu. Ya, itu namanya udah niat gitu ya. Nggak perlu diucapkan pun sudah niat gitu. Nah, itu ya. Tapi misalnya kita memang nggak mau bantu dia, kita nggak mau bantu dia, terus kita ngomong dalam hati, saya mau bantu dia lillahi ta'ala. Tapi dia nggak ada kehendak itu, maka belum termasuk niat, tapi bisikan hati. Jadi niat ya betul-betul mau melakukan gitu ya. Itu ya. Tahu nggak pahalanya begini? Kalau kita pengen dapat pahala besar, nih pengen dapat pahala juga, niatkan betul-betul pengen ngasih makan orang yang berpuasa, seperti yang ngasih infak ini. Maka kamu kalau niatnya betul-betul memang pengen kalau punya harta, maka kamu bisa dapat pahala dari kayak mereka. Ya, itu ya. Niat yang baik itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Makanya banyak-banyak niatkan perbuatan yang baik. Ini paham ya? Paham ya yang disampaikan? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini 2 menit lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita berdoa dulu ya. Doanya masing-masing aja, karena mumpung mau buka ya. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Masih ada waktu 2 menit untuk berdoa. Semuanya khusyuk, semuanya berdoa. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Di waktu yang mustajab, yaitu waktu saat mau berbuka puasa dan waktu berpuasa dan dalam majelis ilmu, ya, dalam majelis ilmu itu udah mustajab insyaallah ya. Maka doalah betul-betul di situ. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu dari saya dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.